Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kami pencerahan, memberikan kami pengertian melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, layakkan kami untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pembacaan kita firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-140. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Begini firman Tuhan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan melalui kebenaran firman Tuhan ini dengan suatu tema, berpegang teguh pada janji Tuhan. Tema kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, hati wanita mana yang tak berbunga-bunga ketika mendengar kekasihnya berjanji akan menikahinya di kemudian hari? Terbuai janji manis, tak sedikit wanita akhirnya rela mengorbankan kehormatannya karena pikirannya itu. Tetapi toh nanti dia akan menikahiku dan menjadi suamiku. Namun sering berjalannya waktu, sang kekasih mulai kelihatan balangnya dan berubah sikap. Janji yang pernah diucapkan tak pernah lagi ditepatinya. Bahkan ia memutuskan hubungan dengan meninggalkan wanita itu untuk berpaling kepada wanita lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati wanita itu pun menjadi kecewa dan hancur berkeping-keping. Janji adalah suatu yang bisa membangkitkan semangat, tetapi janji juga dapat mengecewakan. Ada banyak orang bersemangat karena janji yang diterimanya, tetapi ketika janji tersebut diingkari, timbullah rasa kecewa yang mendalam, frustasi, dan putus asa. Sia-sia berharap pada janji manis manusia, kita pasti akan kecewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, namun ada satu janji pribadi yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji. Ketika dia berjanji, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir. Tidak ada alasan untuk kita marah dan kecewa dan jengkel. Sekalipun kita harus melewati masa-masa yang sukar, sebab Tuhan sanggup mengubahnya untuk kebaikan kita.
Dalam teks ini, Mazmur Daud memiliki pengalaman panjang dalam hidupnya. Tak sekalipun Tuhan ingkar janji kepadanya. Selama kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan tidak pernah mengecewakan. Asal kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, meninggalkan Tuhan. Tetapi marilah kita mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan menepati janjinya atas hidup kita tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, janji itu berlaku dalam situasi keadaan. Apapun itu keadaan kita, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak pernah berlalu. Matius pasal 24 ayat 35. Karena itu jangan pernah berubah sikap sekalipun kita mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam hal yang menimpa kehidupan kita. Ada banyak cobaan, ada banyak pergumulan, ada banyak sakit penyakit yang kita alami. Apalagi kita menjauhkan diri, meninggalkan Tuhan, itu akan berdampak hal yang tidak baik kepada kita. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan, tekun menanti-nantikan Dia, sebab Tuhan bukanlah manusia. Apa yang difirmankannya pasti akan ditepati pada waktunya. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tak satu pun kuasa yang sanggup menghalangi dan menggagalkan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan ditepati bagi hidup orang benar yang setia, yang selalu mempunyai pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Shalom. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom. Allah sang